Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri semuanya, apa kabar di kesempatan kali ini? Dan kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kisah misteri yang berjudul Dendam Winda. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, untuk yang belum subscribe, silahkan berikan terlebih dahulu subscribe-nya. Terima kasih. Dan sekarang langsung kita ke kisahnya. Selamat mengikuti. Sinta menjadi bingung sendiri. Sedangkan di foto wanita itu sedang hamil. Tapi sekarang dia tidak terlihat hamil. Udahlah. Mungkin foto itu waktu Mbak itu hamil. Dan sekarang dia sudah melahirkan. Namun yang membuat Sinta bingung dari tadi, dia tidak melihat Winda saat ini. Setelah tadi dia membuka pintu dan menyuruhnya masuk. Di saat Sinta sibuk dengan pemikirannya, muncullah Winda dan Nabila yang sudah selesai sholat. Sinta melirik Winda untuk mencari keanehan yang dia rasakan. Sekian detik Sinta melirik, namun tidak ada yang mencurigakan pada diri Winda. "Mbak, terima kasih ya, sudah memberi tumpangan untukku melakukan sholat." Lalu Winda mengangguk, lalu berkata pada Nabila dengan senyum manisnya, "Nanti kalau mau sholat, insya Allah kalian boleh datang ke sini dan tidur di sini," ujar Winda pada Nabila. Sedangkan di kemah tempat mereka berteduh malam ini, seorang pemuda memasuki kemah cewek yang di dalamnya saat ini hanya ada Dela saja. Karena saat ini Nabila dan Sinta sedang berada di rumah Winda. "Nabila mana?" tanya Kevin pada Dela setelah Kevin berada di dalam kemah para cewek. Kevin terus menatap ke arah dada Dela yang memiliki buah dada yang begitu besar. Apalagi saat ini Dela memakai baju yang kurang bahan sehingga buah dadanya hampir keluar semua. Kevin yang memiliki nafsu yang begitu besar susah menelan salivanya. Sang junior Kevin yang suka celup sana celup sini sudah meronta ingin memasuki tempatnya. Dela yang peka dengan tatapan Kevin. Dia sengaja berkelakuan manja dan menggoda agar Kevin semakin terbakar hasratnya. Dela sudah dari dulu menyukai Kevin, namun Dela tidak berani mengungkapkannya karena mengingat Kevin adalah pacar Nabila, sahabatnya. Kevin mendekati Dela dan menggenggam tangan Dela. Kevin menatap sendu ke Dela, seolah menginginkan sesuatu. Dela juga meraih tangan Kevin, lalu Dela membawa tangan Kevin ke area dadanya. Kevin yang sudah dilanda nafsu, langsung saja meremas pelan buah dada Dela, dan Kevin mendekatkan wajahnya ke wajah Dela sehingga bibir keduanya bertemu. Ketika Kevin ingin melumat bibir Dela, terdengar suara langkah yang mendekati kemah itu. Kevin pun langsung menghentikan ciumannya. "Nanti kita lanjutkan lagi," ujar Kevin dengan suara seraknya yang sudah dilanda hasrat. Dela pun langsung membenarkan bajunya dan rambutnya yang sudah berantakan. Saat suara langkah kaki sudah berada di pintu kemah itu, Kevin langsung bersuara, "Apa benar kamu tidak tahu kemana Nabila dan Sinta pergi?" tanya Kevin pura-pura agar Nabila tidak curiga padanya. "Iya," jawab Dela singkat. Nabila dan Sinta yang mendengar pertanyaan Kevin dari dalam kemah, dia langsung menyahut. "Aku di sini, Kevin," sahut Nabila dari luar. Kevin pun langsung keluar dari kemah itu untuk bertemu Nabila. "Sayang, kamu dari mana?" tanya Kevin dengan wajah yang dibuat khawatir agar sandiwaranya semakin sempurna. Nabila menceritakan kalau dia dan Sinta habis dari rumah penduduk karena menumpang wudhu dan sholat. Kevin mencibir karena tidak suka kalau Nabila pacarnya sholat. So alim.
Lihat saja setelah aku dapat menikmati tubuhmu, aku akan mencapakanmu begitu saja, gumam Kevin dalam hati. Singkat cerita, akhirnya mereka masuk ke dalam kemah masing-masing. Ketiga cewek itu bercerita dan mengobrol ringan. Sedangkan para cowok sudah menyalakan api unggun di belakang kemah mereka ditemani gitar. Tidak lama terdengar suara azan berkumandang. Nabila mengajak Sinta dan Della ke rumah yang tadi, yaitu rumah Winda yang dikira masih berpenghuni. Nabila dan Sinta tidak tahu kalau rumah itu sudah tidak berpenghuni dan perempuan cantik yang bernama Winda itu sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Tanpa Nabila dan Sinta sadari kalau perempuan cantik di rumah itu adalah makhluk yang tak kasat mata. Kalian aja yang pergi, aku mau tidur, capek, kata Della, menolak diajak oleh Nabila dan Sinta. Jelas saja Della menolak ajakan Nabila karena dia ingin bersama Kevin. Ini adalah kesempatan Della untuk bersama Kevin. Baiklah, kami duluan ya. Nabila dan Sinta langsung pergi, meninggalkan kemah yang ditempati mereka. Della yang berada di kemah tersenyum senang karena bisa berdiam dengan Kevin nanti. Sampai di depan pintu rumah Winda, Nabila langsung disambut layaknya tamu yang sudah ditunggu. Winda sudah tahu kalau Nabila dan Sinta akan ke rumahnya lagi. Nabila dan Sinta sedikit pun tidak curiga. Mereka mengira Winda adalah penduduk biasa di desa ini. Dan Winda adalah pemilik rumah ini yang suaminya bekerja di luar kota. Nabila segera memasuki kamar yang ditunjuk Winda. Namun Sinta sekarang juga ikut masuk ke kamar itu. Kalian bisa tidur di sini saja daripada di kemah. Dingin, banyak nyamuk lagi, ujar Winda ramah seperti layaknya orang biasa. Nabila yang merasa tidak enak, dia menolak tawaran Winda karena tidak mau merepotkan Winda. Namun Winda memaksa mereka dengan segala alasan. Akhirnya Nabila dan Sinta setuju untuk tidur di rumah Winda. Di kemah, Kevin yang tahu Nabila sudah pergi, dia langsung mencari alasan pada temannya agar ketiga temannya itu tidak curiga. Aku ingin BAB dulu, perutku sudah mulas banget, ucap Kevin beralasan. Mau aku temenin? Apa kamu berani sendiri? Tanya salah satu temannya yang bernama Marvin. Tidak usah, aku berani kok, tolak Kevin dengan 1000 alasan agar rencananya berhasil kali ini. Kevin langsung ke kemah Della yang sedang menunggu kedatangan Kevin. Sampai di kemah, Kevin langsung mengajak Della ke tempat lain, tempat yang jauh dari kemah dan juga rumah penduduk. Kevin tidak mau di kemah karena takut kalau teman-temannya akan mengetahui perbuatan mereka dan juga Nabila kembali ke kemah. Kevin dan Della berjalan ke semak atau hutan yang jauh dari kemah. Sampai di tempat yang jauh dari kemah, Kevin langsung memeluk tubuh Della dan mencium bibir Della dengan rakus dan penuh gairah. Della juga membalas ciuman Kevin dengan mengimbangi ganasnya ciuman itu. Kevin menurunkan ciumannya ke ceruk leher Della hingga sampai ke gunung kembar Della. Namun, di saat Kevin dan Della tengah asyik bermesraan, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan yang seperti sedang terisak. Kevin menghentikan kegiatannya. Keduanya mulai mengedarkan pandangannya ke segala arah untuk mencari suara tangisan yang sepertinya sangat dekat dengan mereka berdua. Tangis dan isakan itu semakin jelas terdengar di telinga Kevin dan Della. Tanpa sengaja, Della melihat sosok perempuan yang sedang duduk di batang pohon yang sudah ditebang membelakangi mereka berdua. Perempuan yang memakai pakaian putih seperti daster rumahan. Wanita itu terus menangis terisak.
Sangat jelas terlihat rambut panjang yang terurai di bawah sinar bulan. Kevin dan Della berjalan pelan mendekati perempuan yang sedang menangis itu. Della merasa takut dan dia bersembunyi di belakang Kevin, mengikuti langkah Kevin mendekati perempuan itu. "Mbak," sapa Kevin ketika sudah berada di belakang perempuan itu. Della semakin takut. Dia tetap menyembunyikan wajahnya di belakang Kevin. "Mbak, kenapa Mbak menangis?" tanya Kevin lagi karena tidak mendapat sahutan dari perempuan itu. Ini panggilan Kevin yang kedua. Akhirnya perempuan itu berhenti menangis. Kemudian dia berbalik menoleh ke belakang. Wajah perempuan itu dapat Kevin lihat dengan jelas. Begitu juga dengan Della. Tidak ada wajah yang menyeramkan dan aneh pada wanita itu. Dia tampak seperti perempuan pada umumnya. Tidak ada yang aneh dan menakutkan pada wanita itu. Malahan yang Kevin lihat, perempuan yang tidak lain adalah arwah Winda, terlihat begitu cantik dan anggun, walau matanya sedikit ada lingkaran hitam. Kevin dan Della sudah tidak takut lagi dan tidak ada tanda-tanda yang seram pada wajah Winda. Lingkaran hitam di mata Winda adalah sebab karena kelamaan menangis. Begitu pikir Kevin dan Della. Winda akan memberikan pelajaran pada orang yang berbuat mesum dan jahat. Winda tidak menyukai lelaki bajingan. Winda meninggal karena kebiadaban para lelaki yang berhati iblis. "Mbak, kenapa ada di hutan seorang diri? Apa Mbak orang sini? Apa Mbak tersesat?" tanya Kevin. Winda mengangguk. Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. "Di mana rumah Mbak? Kami akan mengantar Mbak pulang," ujar Kevin, mengambil kesempatan karena melihat Winda yang begitu cantik dan mempesona. Kevin belum tahu saja kalau yang ada di hadapannya adalah hantu. Winda menunjuk ke gunung yang hutannya sangat lebat dengan jari telunjuknya. "Kalau begitu, ayo kami antar," ujar Kevin menyeringai karena berniat lain pada Winda. Winda pun mengangguk, kemudian mengikuti Kevin dan Della di belakang. Kevin berjalan dengan arah yang ditunjukkan oleh Winda. Karena Kevin begitu bersemangat mengantar Winda, karena dia sudah punya maksud mengantar Winda ke hutan yang ditunjukkan oleh Winda. Di mata Kevin dan Della, jalan yang dilalui sangat bagus dan banyak rumah yang bagus juga. Padahal yang sebenarnya itu adalah hutan yang sangat lebat. Tidak lama kemudian, ketiganya sampai di bukit. Winda terus menunjuk ke depan, yaitu ke atas bukit. "Mbak, apa masih jauh?" tanya Kevin pada Winda. "Tidak, hanya sebentar lagi. Itu rumahnya sudah kelihatan," tunjuk Winda pada rumah yang sudah nampak di mata mereka. Kevin dan Della terus berjalan ke rumah yang sudah tampak di mata mereka. Akhirnya ketiganya sampai juga di rumah yang dituju. Winda membuka pintu rumah itu dan mempersilahkan Kevin dan Della masuk. Kedua orang itu duduk di sofa yang begitu empuk dan nyaman. Winda langsung ke belakang, yaitu ke dapur, untuk menyediakan minuman dan cemilan untuk Kevin dan Della. Tidak butuh waktu lama, Winda sudah menghampiri kedua pasangan itu dengan nampan di tangannya. "Silakan diminum," titah Winda pada Kevin dan Della. Setelah menyuruh Kevin dan Della minum, Winda langsung ke dapur lagi. "Makasih Mbak," jawab keduanya. Akhirnya Kevin dan Della meminum air yang berwarna merah yang dihidangkan oleh Winda tadi. Saat air itu sudah mendekati bibir, Della langsung menghentikan Kevin karena merasa air merah itu berbau amis. "Tunggu, apa kamu tidak merasa kalau air itu bau amis?" ujar Della. Kevin langsung menghentikan minumnya. Namun Kevin mencium air merah itu untuk memastikan perkataan Della.
Benar, ini bukan air tapi darah. Dan cemilan ini juga bukan kentang tapi ulat, ujar Kevin. Della bergidik ngeri melihat air dan cemilan di depannya. Jangan-jangan, kata Kevin terhenti, karena lampu sudah mulai padam. Della yang ketakutan langsung memeluk Kevin. Tenang, kamu jangan takut. Kevin membalas pelukan Della dan menenangkan Della agar tidak takut dan panik. Karena asik menenangkan dan memberi semangat untuk Della, keduanya tidak sabar kalau rumah dan sofa yang mereka duduki adalah sebatang kayu, dan rumah yang mereka lihat mewah tadi sebenarnya adalah hutan lebat. Mata Kevin membulat sempurna saat menyadari dan melihat kalau rumah yang tadi mereka masuk adalah hutan belantara. Kedua pasangan itu sudah ketakutan. Della bukan saja takut, tapi dia sudah menangis. Namun Kevin, walau dia sendiri juga sangat takut, tapi dia tetap menyemangati Della agar tidak takut. Kevin, aku takut. Mbak yang tadi kuntilanak. Kita sedang ada di hutan, ucap Della yang menangis dan tidak sedikit pun dia melepaskan Kevin. Ya, aku tahu. Kita sudah terjebak di sini. Kevin tidak mau kalau Della menganggapnya penakut. Di saat Kevin menenangkan Della, tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa. Kalian sudah berbuat salah. Kalian harus mati. Orang seperti kalian tidak pantas hidup di bumi. Kalian ingin berbuat zina di sini. Tawa Winda membuat kedua orang itu semakin takut. Sedangkan di kemah, Marvin dan dua temannya sudah mulai menyadari kalau Kevin tidak kembali-kembali. Tadi Kevin katanya mau BAB, tapi kenapa belum juga kembali? Benar, ini tidak mungkin. Jangan-jangan Kevin sudah tersesat dan tidak tahu arah pulang, ujar satu teman Marvin. Alah, kalian tidak perlu khawatir. Kevin saat ini pasti lagi berada di kemah cewek-cewek, ujar Adam yang yakin kalau Kevin ada di kamar para cewek. Marvin, Adam, dan Agus saling pandang. Sepertinya benar apa yang dikatakan oleh Adam. Marvin dan Agus akhirnya bangkit dari duduknya yang ditemani api unggun. Ketiganya berjalan menghampiri kemah para cewek. Saat tiba di kemah para cewek, ketiganya heran karena tidak mendapati Kevin dan para cewek penghuni kemah yang sekarang ini. Kemana mereka? Kenapa tidak ada orang di kemah ini? Tanya Marvin, membuat Agus dan Adam tidak tahu harus bilang apa. Mungkin mereka sedang jalan-jalan, tebak Agus. Tidak mungkin, ini sudah malam. Tidak mungkin mereka jalan-jalan. Marvin tidak yakin dengan perkataan Agus. Sementara itu, tawa Winda semakin pecah di kegelapan malam. Kevin dan Della sudah sangat ketakutan, apalagi saat melihat wajah dan tubuh Winda yang sudah berubah dan darah membasahi tubuhnya. Wajah Winda semakin ngeri hingga Della tidak berani melihatnya. Kalian harus mati. Kalian sudah mencemari desa ini, ucap Winda. Dikarenakan takut, akhirnya Kevin dan Della berlari di hutan belantara yang sangat lebat dan jauh dari desa. Winda pun terus tertawa sangat mengerikan, terdengar di telinga Della dan Kevin. Winda terus berlari mengejar keduanya dengan berterbangan. Della menangis sejadi-jadinya. Wajahnya sudah pucat, tubuhnya bergetar hebat. Namun dia tetap harus berlari, saking takutnya dia pada Winda yang sekarang mengejarnya. Winda menghilang dengan tiba-tiba. Kevin dan Della menghentikan langkahnya karena hantu Winda sudah hilang. Kevin berpikir hantu itu sudah tidak mengejarnya lagi.
Kevin dan Della berhenti dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Keduanya masih gemetar dan pucat. "Kamu masih kuat?" tanya Kevin pada Della di sisinya. "Sebenarnya tidak, tapi harus kuat. Aku tidak mau mati konyol di sini." Della tidak mau mati di hutan yang dia tidak tahu sedalam dan selebat apa. "Ayo, kita harus terus berlari." "Aku juga tidak mau mati di tangan perempuan itu." Perempuan yang dimaksud oleh Kevin adalah Winda. Saat keduanya ingin berlari, tiba-tiba hantu Winda muncul tepat di depan mereka. Kedua anak manusia itu sangat terkejut dan mundur sedikit demi sedikit. Winda terus maju ke depan Kevin yang memundurkan langkahnya pelan. Winda mengangkat tangannya ke depan Kevin. Winda ingin mencekik Kevin sampai mati. Jangan bunuh aku. Aku minta maaf. Aku mohon, jangan bunuh aku," mohon Kevin sembari memundurkan langkahnya. Sedangkan Della sudah histeris. Namun dia tidak hilang kesadaran. Walau sangat takut, dia tetap mencari celah untuk kabur dari Winda. Saat melihat Winda sedang fokus pada Kevin, disitulah Della memanfaatkan kesempatan untuk kabur menyusuri hutan yang begitu lebat di dalam gelap yang begitu pekat. Della berlari sejauh mungkin mencari jalan untuk keluar dari hutan itu, sedangkan Winda terus berjalan mengimbangi langkah Kevin yang memundurkan langkahnya. "Kenapa? Apa kamu takut?" tanya Winda sambil tertawa dengan wajah yang sangat menyeramkan di mata Kevin. "Kenapa kamu ingin membunuhku?" tanya Kevin dengan nada takutnya. "Kamu sudah mencemari desa ini. Kamu ingin berbuat zina dengan perempuan yang tidak tahu diri itu. Kamu harus mati." Winda terus melangkah untuk mencekik Kevin dan sambil terus tertawa cekikikan. "Aku mohon, jangan bunuh aku," mohon Kevin meminta belas kasihan. Namun Winda tidak peduli dengan permohonan Kevin. Sedikit pun tidak ada rasa iba pada pemuda itu. "Kamu tahu kenapa aku jadi seperti ini? Aku yang sudah diperkosa oleh ayahmu dan temannya. Aku diperkosa secara bersamaan dan membuat aku keguguran. Tapi tidak sampai hanya di situ. Ayahmu dan teman-temannya juga membunuhku tanpa belas kasihan," ucap Winda. Kevin terkejut mendengar penuturan Winda. Dia tidak tahu kelakuan ayahnya di luar. Karena dia tidak menyangka ayahnya akan berbuat sekeji itu. "Maaf, aku tidak tahu semua itu. Dan itu bukan salahku," tandas Kevin. "Tidak ada maaf untuknya. Semua keluarganya harus mati," ujar Winda pada Kevin. Winda segera mendekati Kevin dengan tangannya yang sudah terangkat hendak mencekik Kevin. Kevin terus saja mundur sembari memohon agar Winda mau mengampuninya. Langkah Kevin terus mundur sehingga tanpa disangka langkah kakinya terpleset karena di belakangnya ada jurang yang paling dalam. Tubuh Kevin terjatuh dan berguling-guling masuk ke dalam jurang yang sangat terjal itu. Lalu terdengar suara teriakan dan jeritan terakhir Kevin saat tubuhnya berguling dan terjatuh. Sedangkan Winda tertawa senang. Dia puas karena sudah menghabisi anak dari salah satu orang yang sudah membuat dirinya meninggal. Tubuh Kevin tidak bisa terlihat lagi karena jurangnya begitu dalam. Winda menoleh sembari tertawa. Dia baru menyadari kalau perempuan yang bersama Kevin sudah tidak ada lagi di sana. Winda juga menghilangkan dirinya dari tempat itu. Sedangkan di sisi lain, masih di dalam hutan belantara itu, seorang gadis tergopoh-gopoh berlari di dalam hutan belantara. Nafas gadis itu sudah ngos-ngosan
karena kelelahan dan juga ketakutan. Air mata gadis itu terus saja jatuh di kedua pipinya. Entah berapa lama gadis yang bernama Della itu berlari dan menangis. Namun tubuhnya yang gemetar tetap saja membuatnya berlari menyusuri hutan yang sangat lebat itu. "Mama, Papa, tolong aku. Aku ketakutan. Aku tersesat di hutan. Aku takut, Ma. Tolong aku." Mulut Della terus berceloteh meminta pertolongan dari orang tuanya. Della terus menyusuri hutan mencari jalan keluar walaupun tubuhnya sudah sangat kelelahan. Langkah Della terhenti tiba-tiba tanpa sengaja dia melihat dan mendengar suara ranting bergerak-gerak seperti ada sesuatu di sana. Tubuh Della semakin gemetar, namun dia masih bisa berjalan pelan agar gerakannya tidak terdengar oleh sesuatu yang ada di dalam hutan itu. Della mendekati pohon besar dan bersembunyi di balik pohon itu. Della mengintip ranting yang bergerak itu dengan bersandar di pohon besar. Ranting-ranting yang bergerak itu semakin jelas terlihat karena cahaya bulan purnama. Sesaat kemudian, keluarlah beberapa rusa dari balik semak yang tadi bergerak. Della melihat itu hanya sekelompok rusa. Dia merasa lega karena apa yang dipikirannya salah. Lalu Della meletakkan tangannya di dada untuk menetralkan jantungnya yang sejak tadi sudah berdetak dengan begitu cepat. Della merasa dirinya sudah aman. Della bersandar sambil duduk di antara akar pohon yang begitu besar untuk mengusir rasa lelahnya yang sudah dari tadi berlari. "Aku tidak tahu harus keluar kemana. Lebih baik aku istirahat sebentar," gumamnya sembari bersandar di pohon itu. Namun apa yang diharapkan Della tidak terjadi karena dia tidak sengaja melihat ke atas pohon itu. Della semakin ketakutan lagi. Tubuhnya kembali bergetar. Tubuhnya kembali gemetar. Jantungnya berdetak dengan begitu cepat, melebihi yang tadi. Mata merah di atas pohon itu terus menatap ke arahnya. Della menjerit ketakutan dan akhirnya dia pun pingsan di bawah pohon itu. Mata merah yang ditakuti Della ternyata hanyalah seekor musang yang sedang beristirahat di atas pohon itu. Namun dalam hutan yang sangat lebat ini, tentu saja Della tidak akan menyangka kalau itu hanyalah seekor musang. Apalagi Della baru saja dikejar oleh hantu Winda. Sementara itu di kemah, sekelompok pemuda yang masih memainkan gitar di depan api unggun baru menyadari kalau Kevin belum kembali. Sudah tengah malam, bahkan sudah hampir pagi. Ketiga pemuda itu langsung menghentikan permainan gitarnya dan saling pandang kepada temannya. "Kevin, kok belum kembali? Dia pergi sudah sangat lama," ujar salah satu pemuda yang bernama Marvin kepada sahabatnya. "Mungkin dia sudah tidur," saut Leo yang mengira kalau Kevin sudah di dalam kemah dan sudah bobo manis di sana. Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya dalam kisah Dendam Winda. Sampai jumpa.